Dikisahkan, pada suatu hari hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim pun tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Akhirnya, hakim tersebut menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja Harun al-Rasyid kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, beliau malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas mencari cara agar nasib bayi tersebut tidak terlunta-lunta dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang albuju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong, jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela, asalkan dia tetap hidup," isaknya. Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Pada akhirnya, Abu Nawas tahu siapa ibu dari bayi yang sebenarnya. Lalu dia pun menyerahkan bayi tersebut pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai, dan bayi tersebut dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Abu Nawas pun kemudian berpamitan kepada Baginda Raja. Dengan langkah gontai, kemudian Abu Nawas pulang kembali ke rumahnya. Malam pun tiba. Seperti biasa, Abu Nawas melaksanakan sholat berjamaah di musola terdekat dengan rumahnya. Setelah itu, dia pun beristirahat karena merasa sangat capek. Keesokan paginya, di saat Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumah, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki tersebut hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah, katakan padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu.
Mendengar hal tersebut, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak butuh waktu lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas kepadanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, Jawab lelaki tersebut. Setelah mendengar jawabannya, ia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Esok paginya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya, Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan paginya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumahnya yang terasa sempit tersebut. Setelah pria tersebut pulang, kemudian Abu Nawas hendak pergi ke salah satu teman dekatnya. Namun, niat itu diurungkannya karena tiba-tiba saja ada prajurit kerajaan yang datang ke rumahnya. Prajurit tersebut rupanya hendak menjemput Abu Nawas agar datang menghadap ke istana. Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini, aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintah Raja. Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Aku beri waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Raja Harun al-Rasyid. Dia terlihat bingung. Ia masih terdiam. Mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Waktu demi waktu dilaluinya dalam kebingungan yang tidak ada habis-habisnya. Abu Nawas belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurut Abu Nawas, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas terlihat hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi.
Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba Abu Nawas tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Abu Nawas pun berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ada di dalam, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, raja mencium bau busuk. Dengan marah, ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah Abu Nawas selamat, dan raja pun memberikannya hadiah yang berlimpah. Setelah mendapat hadiah dari Baginda Raja, Abu Nawas pun segera berpamitan. Sebelum sampai di rumah, Abu Nawas mampir terlebih dahulu di pasar untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya. Malam pun tiba, dan Abu Nawas dapat beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Abu Nawas hendak berangkat menengok peternakan domba milik temannya. Namun, baru berjalan beberapa meter, Abu Nawas dikagetkan dengan kedatangan prajurit kerajaan. "Abu Nawas, Baginda Raja hendak mengajak engkau berkeliling negeri ini untuk melihat kondisi rakyat." "Kapan Paduka mau berangkat?" tanya Abu Nawas. "Siang ini. Maka lebih baik engkau bersiap-siap dan kemudian datang ke istana," kata prajurit tersebut. "Baiklah, aku akan segera bersiap-siap," jawab Abu Nawas. Siang harinya Abu Nawas pun telah tiba di istana. Setelah persiapan selesai, akhirnya rombongan Baginda Raja dan Abu Nawas pun segera berangkat. Dalam perjalanan tersebut, sang raja merasakan sakit perut dan ingin buang air besar. Sampai di sungai, sang raja akhirnya buang hajat di tengah air yang mengalir deras. Pada waktu bersamaan, masyarakat sudah sangat paham bahwa sangat dilarang keras buang hajat di bagian hulu sungai tersebut, karena dikhawatirkan kotoran akan mengalir ke arah raja. Bagi yang melanggar, pastinya akan mendapat hukuman berat. Namun Abu Nawas tak merisaukan kebiasaan tersebut. Dengan santainya, Abu Nawas buang hajat di hulu sungai, di mana raja juga sedang membuang hajat. Kotoran Abu Nawas pun akhirnya mengalir ke hilir dan mengenai sang raja. Raja kaget bukan kepalang dan naik pitam. Atas perbuatannya tersebut, Abu Nawas terancam mendapat hukuman. Namun, Abu Nawas protes kepada sang raja kenapa harus ditangkap. Raja pun akhirnya menjawab, Abu Nawas dianggap telah menghina raja karena buang hajat di depan raja. "Kamu tidak memiliki tata krama, buang hajat di depanku, sehingga kotoranmu mengenaiku,"
pinta ke raja. Raja sepertinya salah paham, jawab Abu Nawas. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, ujar Raja geram. Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau, Baginda, jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, Raja pun dibuat tertegun. Kenapa perbuatan kamu, buang hajat seperti itu, dibilang menghormati aku? Tanya Raja. Begini Paduka, selama ini jika Raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama prajurit, tidak ada di antara mereka yang berani mendahului jalan Raja. Begitu juga dengan saya. Ketika saya ikut rombongan Raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului Raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Raja, kata Abu Nawas. Iya, bagus sekali itu. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya Raja. Begini Raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat pun, saya memilih di hulu sungai, agar kotoran saya tidak sopan kepada kotoran Raja, karena sudah berani berjalan mendahului kotoran Raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran Raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah atau menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Akhirnya rombongan raja beserta Abu Nawas kembali ke kerajaan. Baginda Raja merasa puas karena bisa melihat secara langsung kondisi rakyatnya. Abu Nawas pun kemudian pulang ke rumahnya. Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan membawa hadiah dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. Di sepanjang jalan menuju rumahnya, Abu Nawas pun membagi-bagikan hadiah yang telah didapatkannya. Abu Nawas membagi-bagi hadiah kepada mereka yang tidak mampu hidupnya. Esok paginya, rupanya Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Beliau segera mengutus prajurit untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas yang sedang asik bercengkrama dengan orang-orang di sekeliling rumahnya pun kemudian bergegas menuju istana bersama para prajurit. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, kata Raja. Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan? Tanya Raja. Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku ini. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata Raja kepada Abu Nawas. Tuan, mohon maaf, saya bukan seorang perenang yang baik, ujar Abu Nawas. Saya tahu, tapi setiap orang yang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata Raja sedikit memaksa. Baiklah, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas tersebut, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem dan mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut.
Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu, senyumnya terkembang. Nampaknya Abu Nawas telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas pun pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Ia segera pergi ke pantai sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatu dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumah. 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka sangat kaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai Teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi Teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, Kata istri Abu Nawas dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita, jika sore itu 3 nelayan di pantai melihat seorang pria sedang berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka kemudian tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tetapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama berselang, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Abu Nawas pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid tampak sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Raja terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Baginda Raja beserta prajuritnya pun kembali ke istana. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas segera beristirahat karena merasa sangat capek. Keesokan paginya, setelah memakan sarapan yang disediakan oleh istrinya, Abu Nawas pun pergi ke kandang unta peliharaannya. Unta peliharaan Abu Nawas berbeda dengan kebanyakan unta yang dimiliki oleh orang-orang. Kelebihan unta milik Abu Nawas ialah bisa berbicara seperti layaknya manusia. Sambil memandangi unta peliharaannya, tiba-tiba saja Abu Nawas merasa ingin mengembara bersama untanya. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyiapkan berbagai perbekalan yang mungkin dibutuhkan selama pengembaraannya.
Setelah selesai bersiap-siap, Abu Nawas kemudian berpamitan kepada istrinya. Berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah mereka menyusun gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam telah tiba, dingin yang luar biasa pun terasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu, kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah datang. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Namun malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Sementara Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya. Dan sang unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Sang unta pun mulai berpikir, kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam, unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak berkeberatan, karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkannya. 1 jam lagi, si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan. Maka izinkan saya menitipkan hidung saya di dalam tenda." 1 jam lagi si unta berkata, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah, jam demi jam berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru sadar jika posisi tidurnya sudah berada di luar tenda. Melihat untanya masih nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkan dan menanyainya, kenapa ia tidur di luar sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Abu Nawas dengan santai. "Saya tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga sudah memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal
orang paling cerdik pun ternyata masih bisa kau kalahkan. Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri. Saya begini kan karena berguru pada Tuhan. Setelah merasa cukup dalam pengembaraannya, Abu Nawas dan unta kesayangannya pun kemudian berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas yang merasa sangat capek dan kurang enak badan langsung tertidur pulas. Esok paginya, Abu Nawas ternyata masih merasa kurang enak badan. Dia pun meminta istrinya untuk membuatkan ramuan obat dari berbagai bahan herbal yang ada di rumah. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Kemudian Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya
ayam tercipta lebih dahulu daripada telur? Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan ke penjara. Kini tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, yang pasti adalah telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.